Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Kartika Putri dari kelas MJ404, akan mempresentasikan UAS Manajemen SDM dengan topik konflik dan komunikasi dalam organisasi. Nah, konflik dan komunikasi itu merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan SDM, diperlukan pemahaman yang mendalam untuk mengelolanya secara efektif. Nah, penyebab konflik dalam perusahaan. Jadi ini adalah sebab-sebab timbulnya konflik dalam perusahaan, konflik dalam organisasi itu dapat timbul karena berbagai faktor, baik struktural, interpersonal, maupun personal. Nah, berikut adalah penyebabnya. Yang pertama adalah perbedaan tujuan antar departemen. Jadi tiap departemen itu memiliki tujuan spesifik yang bisa saling bertentangan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang buruk. Jadi informasi yang tidak lengkap, tidak jelas, atau disalahartikan menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang ketiga adalah ketimpangan sumber daya. Jadi persaingan antar sumber daya yang terbatas seperti anggaran, ruang kerja, atau tenaga kerja. Lalu yang keempat adalah perbedaan nilai dan kepribadian. Nah, konflik itu bisa muncul dari perbedaan cara pandang atau sikap antar individu. Lalu yang kelima adalah ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Jadi ketidakjelasan struktur organisasi menimbulkan tumpang tindih tugas. Tuh. Ini contoh dari penyebab konflik ya, yang tadi, contoh dari perbedaan tujuan, contohnya tim penjualan, ingin meningkatkan volume penjualan ya, dengan diskon yang besar, tapi tim keuangan itu keberatan karena menurunkan margin keuntungan. Kemudian untuk yang komunikasi buruk, itu misalnya seorang manajer itu menyampaikan perubahan jadwal, perubahan jam kerja tanpa klarifikasi karyawan. Klarifikasi. Nah, karyawan itu merasa diperlakukan yang tidak adil gitu. Lalu untuk yang ketiga, ketimpangan sumber daya. Contohnya, ketika dua tim proyek itu saling berebut alokasi anggaran dari divisi yang sama. Kemudian penyebab yang keempat yaitu nilai dan kepribadian. Jadi karyawan senior itu lebih konservatif ya dan lambat dalam pengambilan keputusan, sementara karyawan muda lebih agresif dan cepat. Kemudian peran yang tidak jelas, contohnya dua supervisor saling menyalahkan karena tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan sebuah proyek. Kemudian metode penanganan konflik. Nah, berikut metode penyelesaian konflik dan analisis penerapannya. Yang pertama adalah kolaborasi atau win-win. Jadi, kedua pihak itu bekerja sama mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Nah, penerapannya itu cocok untuk konflik strategis antar departemen. Nah, perlu waktu dan komunikasi yang terbuka, tetapi hasilnya berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah kompromi, atau bisa kita sebut dengan split the difference. Itu masing-masing pihak mengalah sebagian. Nah, digunakan ketika waktu yang terbatas, tidak selalu ideal sih, karena bisa menimbulkan ketidakpuasan jangka panjang. Kemudian akomodasi. Nah, akomodasi ini salah satu pihak mengalah demi menjaga hubungan. Cocok jika isu tidak terlalu penting bagi pihak yang mengalah, namun jika terus terjadi bisa memicu ketidakpuasan yang laten. Kemudian persaingan atau forcing. Jadi satu pihak itu memaksakan kehendaknya, biasanya oleh atasan. Nah, cocok dalam situasi yang krisis atau keputusan mendesak, tapi bisa merusak hubungan kerja dan motivasi. Kemudian, terakhir menghindar atau avoidance, tidak menghadapi konflik secara langsung, bisa digunakan saat konflik kecil dan akan reda dengan sendirinya, tapi jika dibiarkan terlalu lama, bisa membesar. Next. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk analisis metode penanganannya, kolaborasi yaitu solusi jangka panjang, membutuhkan waktu, lalu kompromi cepat tapi bisa menimbulkan ketidakpuasan, akomodasi menjaga hubungan namun bisa memupuk masalah, lalu persaingan efektif untuk keputusan yang cepat namun bisa merusak hubungan, dan menghindar cocok untuk konflik kecil tapi jangan terlalu sering. Kemudian pentingnya komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif itu sangat penting, karena apa? Karena untuk meningkatkan koordinasi dan moral kerja, lalu untuk menghindari kesalahpahaman, lalu untuk mendukung pengambilan keputusan dan membangun budaya organisasi. Hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama,
perbedaan persepsi. Jadi informasi ditafsirkan berbeda oleh tiap individu. Lalu yang kedua, bahasa yang ambigu, pemakaian istilah yang tidak dipahami oleh semua pihak, kemudian hambatan emosional, jadi rasa takut, marah atau tidak percaya itu mempengaruhi penerimaan pesan. Kemudian media yang tidak tepat, jadi informasi penting disampaikan melalui media informasi atau eh, media informal atau tidak resmi. Lalu yang terakhir ada lingkungan yang tidak kondusif, jadi gangguan fisik mempengaruhi penyampaian dan penerimaan pesan. Nah, untuk rekomendasi pedoman komunikasi yang efektif, yang pertama adalah gunakan bahasa yang jelas. Hindari jargon yang berlebihan, sesuaikan dengan bahasa audiens. Lalu yang kedua adalah dorong komunikasi dua arah. Jadi beri ruang bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran. Kemudian transparan informasi. Jadi informasi penting itu harus disampaikan secara lengkap dan konsisten dan secara terbuka ya. Kemudian melatih kemampuan komunikasi pimpinan. Jadi pemimpin itu harus jadi role model dalam menyampaikan pesan secara empati dan tegas. Kemudian saluran komunikasi yang sesuai. Jadi gunakan saluran komunikasi yang tepat. Contoh ya, rapat formal untuk isu strategis, kemudian grup WA untuk hal teknis harian, email untuk dokumentasi yang resmi. Kemudian umpan balik yang berkala, evaluasi cara komunikasi yang diterapkan dan lakukan perbaikan, lalu budaya mendengarkan yang aktif, karyawan merasa dihargai saat didengarkan secara aktif. Seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada dapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.